Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran matematika untuk kelas 9. Untuk video kali ini adalah video melanjutkan tentang persamaan kuadrat, utamanya tentang menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Di video sebelumnya, Ustazah sudah menjelaskan untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat, yang pertama dengan pemfaktoran, kemudian yang kedua dengan melengkapi kuadrat sempurna. Nah, untuk video kali ini, Ustazah akan menjelaskan tentang menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan rumus kuadratik. Rumus kuadratik ini biasa juga disebut dengan rumus ABC. Jika ada persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, memiliki akar-akar persamaan kuadrat x1 dan x2 sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Nah, ini yang disebut rumus ABC atau rumus kuadratik. Bagaimana penerapannya? Nah, misalnya ada soal seperti ini. Contoh, dengan rumus kuadratik, tentukan akar-akar persamaan kuadrat yang memenuhi x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0. Nah, di sini kita tahu bahwa A ini sama dengan 1, B sama dengan 5, C sama dengan 6. Nah, kemudian kita akan menentukan akar-akar persamaan kuadrat ini dengan rumus kuadratik atau rumus ABC. Maka x1, x2 itu rumusnya tadi min B plus minus, nah ini di dalam akar, B kuadrat min 4AC. Jadi min 4 kali A kali C per 2A. Jadi x1 dan x2 min B, B-nya 5, berarti ini min 5 plus minus B kuadrat, tinggal ini diganti angka. 5 kuadrat min 4 kali A-nya 1, C-nya 6. Ya. Kemudian per 2A, 2 kali 1. Min 5 plus minus 5 kuadrat, 25. Min 4 kali 1 kali 6, 24. Per 2 kali 1, 2. Maka di sini ada min 5 plus minus akar 25 dikurangi 24. Akar 1 per 2. Nah, di sini ada x1, x2-nya min 5 plus minus akar 1 berapa? 1 per 2. Nah, ini. Kemudian kita akan mencari x1. Nah, x1 sama dengan min 5 ditambah 1. Nah, yang satunya, x1-nya itu ditambah per 2. Nah, ini berapa? Min 5 plus 1 min 4 per 2. Maka hasilnya min 2 atau negatif 2. Kemudian yang x2. Yang x2 itu min 5, kalau tadi kita ambil yang plus, maka kita ambil yang min. 1 per 2. Sama. Min 5 min 1, ingat ya. Min 6 per 2. Atau min 3. Atau negatif 3. Jadi, X1-nya kita akan ketemu negatif 2 dan X2-nya negatif 3. Itu cara mencari akar-akar kuadrat dengan rumus kuadratik atau rumus ABC. Kemudian, kita akan belajar tentang karakteristik akar-akar persamaan kuadrat. Karakteristik akar-akar persamaan kuadrat ada dua. Yang pertama, jika x1 dan x2 merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat
AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Dan X1 kali X2 sama dengan C per A. Bagaimana penerapannya? Misalnya seperti ini. Contoh. Jika X1 dan X2 akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat plus 3X min 15 sama dengan 0, maka tentukan X1 plus X2, X1 kali X2, X1 plus X2 per X1 kali X2 kuadrat. Nah, kita tahu bahwa persamaan kuadrat X kuadrat plus 3X min 15 sama dengan 0, itu A-nya 1, B-nya 3, C-nya negatif 15. Nah, untuk menghitung yang A ini, X1 plus X2, kita tidak usah mencari X1 berapa, X2 berapa, tapi langsung memakai rumus yang tadi. Sama A, X1 ditambah X2 itu tadi min B per A. B-nya 3, min B berarti min 3, A-nya 1 per 1, maka ini negatif 3. Kemudian yang B. Yang B itu X1 kali X2. Nah, 1 kali X2, rumusnya tadi C per A. C-nya negatif 15, A-nya 1, negatif 15 bagi 1, negatif 15. Maka X1 kali X2 itu negatif 15. Yang C. Yang C adalah X1 ditambah X2 dibagi X1 kali X2 kuadrat. Nah, sementara kita sudah tahu nih X1 plus X2, maka X1 plus X2 tadi negatif 3. Kemudian X1 kali X2 negatif 15 dikuadratkan. Nah, untuk menghindari pengkuadratan angka yang besar, maka kita sederhanakan dulu. Negatif bagi negatif positif. 3 per 15. Nah, ini sama-sama bisa dibagi 3. Maka 3 dibagi 3, 1. 15 dibagi 3, 5. Dikuadratkan. Kalau seperti ini, kita menguadratkannya dengan angka yang kecil. 1 kuadrat itu 1. Kemudian 5 kuadrat 25. Maka hasilnya ini. Ya, tanda kurang sama dengan ini ya. Jadi, untuk yang C, hasilnya ini. Nah, tuh. Kemudian, karakteristik yang kedua. Misal suatu persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, dengan nilai diskriminan adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC, maka untuk D lebih kecil dari 0, persamaan kuadrat tidak mempunyai akar-akar. Ini kalau nanti anak-anak sudah sampai pada fungsi kuadrat, nanti grafiknya tidak berpotongan dengan sumbu X. Kemudian kalau nilai D atau diskriminannya, jadi diskriminan itu lambangnya D besar atau D kapital, nilai D sama dengan 0, persamaan kuadrat mempunyai akar-akar kembar. Jadi akarnya sama. X1 dan X2-nya itu sama. Kemudian jika D lebih besar dari 0, persamaan kuadrat mempunyai dua akar yang berbeda. Jadi kalau diskriminannya lebih besar dari 0, nanti kalau sudah belajar fungsi kuadrat, nanti akan memiliki titik potong dengan sumbu X di tempat yang berbeda. Nah, ini contohnya. Misal ini, D lebih kecil daripada 0. Nah, tentukan nilai diskriminan dari PK. PK itu persamaan kuadrat. X kuadrat plus X plus 1 sama dengan 0. Dan tentukan karakteristik akar-akarnya. Jadi, kita di sini punya X kuadrat plus X plus 1 sama dengan 0. Jadi, A-nya 1, B-nya 1, C-nya 1. Nah, sekarang diskriminannya kita tentukan.
Diskriminan itu dari B kuadrat min 4AC. B-nya 1, 1 kuadrat min 4, A-nya 1, berarti kali 1, C-nya 1, maka ini 1 kuadrat 1 min 4 kali 1 kali 1 min 4, 1 kurangi 4 itu min 3. Nah, ini D-nya negatif 3, maka D-nya ini lebih kecil daripada 0. D lebih kecil daripada 0, itu D lebih kecil daripada 0, maka persamaan kuadrat tidak mempunyai akar. Nah, ini karakteristiknya. Mempunyai akar. Tuh. Nah, kemudian untuk yang kedua. Tentukan nilai diskriminan dari persamaan kuadrat 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 1 sama dengan 0 dan tentukan karakteristik akar-akarnya. Nah, di sini kita punya 4x kuadrat plus 4x plus 1 sama dengan 0. A-nya 4, B-nya 4, C-nya 1. Diskriminannya B kuadrat min 4AC. Nah, ini B kuadrat, B-nya 4, 4 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 4, C-nya 1. Nah, 4 kuadrat 16. Min 4 kali 4 kali 1 min 16. Nah, ini diskriminannya 0. Jadi, kalau diskriminannya sama dengan 0, D sama dengan 0, persamaan kuadrat, maka persamaan kuadrat tersebut mempunyai akar-akar kembar. Akar-akar kembar. Kita coba cari akar-akarnya ya. Misalnya kita mencari pakai rumus kuadratik tadi, x1, x2 min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Min B itu B-nya 4 berarti min B, min 4 plus minus B kuadrat min 4AC. B kuadrat min 4AC. Kita sudah menghitung tadi bahwa ini adalah nilai diskriminan 0 per 2A. A-nya 4. 2 kali 4. Itu ya. Sama dengan min 4 plus minus akar 0 berapa? 0 per 2 kali 4, 8. Nah ini. Sebuah bilangan jika ditambahkan 0 ataupun dikurangkan 0, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Sehingga x1 dan x2 itu nilainya sama, min 4 per 8, atau disederhanakan min 1 per 2. Jadi x1-nya min 1 per 2, x2-nya juga min 1 per 2, akarnya kembar. Kalau digambar nanti grafiknya itu hanya menyentuh, jadi berpotongan di satu titik sumbu X. Itu ya. Kemudian selanjutnya, tentukan nilai diskriminan dari persamaan kuadrat min 3x kuadrat min 5x ditambah 12 sama dengan 0. Dan tentukan karakteristik akar-akarnya. Kita punya persamaan kuadrat 3x kuadrat min 5x plus 12 sama dengan 0. A-nya min 3, B-nya min 5, C-nya 12. Jadi kita selalu menuliskan A, B, C. Kenapa? Agar kita teliti. Ya, teliti. Jadi jangan sampai ini B-nya kamu tulis 5. Rumus dasarnya itu pakai plus. Jadi ini B-nya min 5. Tandanya mengikuti depannya. Ya, kita hitung D-nya. D sama dengan B kuadrat min 4AC.
B-nya min 5, jadi min 5 kuadrat dikurangi 4 kali A. A-nya min 3, C-nya 12. Nah, ini. Min 5 kuadrat, 25. Min kali min, plus 4 kali 3, 12. 12 kali 12, 144. 25 tambah 144, 169. Ini D-nya. D-nya lebih besar dari 0. D lebih besar dari 0. Maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar berbeda. Dua akar berbeda. Bagaimana akar-akarnya? Kita coba dengan rumus ABC tadi, X1, X2. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, min B, B-nya 5, min 5, min 5, berarti 5 plus minus B kuadrat min 4AC, ini akar 169 per 2A. 2 kali min 3. 2 kali min 3. Sama dengan 5 plus minus akar 169. 13 per 2 kali min 3. Min 6. Nah, jadi ini X1-nya. X1 ya. 5 ditambah 13 per min 6. Jadi di sini ada X2-nya 5 dikurangi, jadi setelah plus ini min dikurangi 13 per min 6. Nah ini 5 ditambah 13, 18 per min 6. 18 bagi 6 min 3. Nah ini X1-nya. Kemudian X2-nya 5 kurangi 13. 13 min 8 ya per min 6. Min per min dibagi min. Positif ya, disederhanakan. Bagi 2, 4. Bagi 2, 3. Nah, ini. X1-nya negatif 3, X2-nya 4 per 3. Boleh jadikan pecahan campuran. 1 per 3. Itu. Demikian video kali ini. Dengan demikian, untuk karakteristik persamaan kuadrat sudah selesai. Mohon maaf dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.